Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat Undiknas semuanya, dimanapun berada, hari ini kita akan bincang-bincang ringan, bincang-bincang sehat dengan salah satu tokoh Bali yang hebat dan juga smart dan tentu sangat populer. Tidak hanya di Bali, mungkin juga di Indonesia dan mungkin juga di internasional. Siapa dia? Saya coba sapa. Selamat pagi, Bapak Dr. Ide Bagus Rai Wijaya Mantra. Selamat pagi, Pak Subande, ini yang sahabat lama. Dan sahabat Undiknas juga, ya, semoga semangat selalu ya. Sehat tuh Haji? Harus Hari sehat, ini. harus Oke. sehat. Harus dalam keadaan Ya. sehat. Semoga sehat terus ya. Ya. Kalau boleh saya perkenalkan gitu ya, mungkin tanpa perkenalkan pun mungkin sahabat Undiknas sudah tahu semua siapa beliau ini. Kalau ada bilang akademisi juga karena sudah doktor dan juga beberapa kali mengajar di mana termasuk di Undiknas. Beliau juga berpengalaman di eksekutif. Pernah jadi wakil wali kota dan wali kota 2 kali. Pernah juga sempat mengadu nasib begitu ya, menjadi calon gubernur. Tapi waktu 2018 itu, ya. ya masih belum beruntung ketika itu. Betul. Dan sekarang luar biasa menjadi anggota DPD terpilih karena belum dilantik terpilih dan nampaknya suara terbanyak ya dari sekian calonnya. Astungkara. Nah, kalau boleh nanya, ini sudah pengusaha, sudah kaya raya, sudah pengalamannya banyak, sudah juga doktor, dan sekarang semestinya harus istirahat nih. Kenapa nih masih harus jadi DPD, Tuh Haji? Iya ya. Saya pikir-pikir juga begitu ya, Pak Subanda ya. Tapi ternyata kalau kita lihat-lihat, sebenarnya kita itu dalam kehidupan kita itu berhadapan dengan value ya, nilai ya, Pak Subanda ya. Mungkin nilai ini bisa bermanfaat pada orang. Artinya secara ininya kontribusi ya. Jadi sebenarnya lebih banyak kepada ada satu nilai yang membuat kita gundah yang harus tersampaikan sebetulnya. Dan kebetulan peluang itu juga ada di DPD. Jadi ada satu ideologi atau ide yang memang kita kita dapatkan selama ini. Ya tentang ini istilah. Kok semua ini kok kita mengartikan capital tuh hanya yang tangible aja ya, yang berwujud aja. Justru yang intangible asset itu kok tidak pernah kita singgung, termasuk juga di undang-undang negara kita. Sebenarnya itu yang hanya bisa harga itu diatur ya. Kita lihat di sana ya, daerah-daerah penghasil yang tangible ya istilahnya tambang dan segala macam. Dan ada satu hal yang kita lihat, kita boleh katakan gap ya di sana ya. Kita lihat dari pendapatan negara iya satu kontribusi terbesar dari tambang dan segala macam itu. Tapi yang kedua itu ada devisa pariwisata. Dan Bali ada di sana. 50% loh dari pendapatan pariwisata di sana. Nah itu yang membuat saya berpikir, dan kebetulan juga ya mumpung tadi menyinggung tentang masalah aspek akademis ya. Ya kebetulan juga saya ada satu experience di COVID-19 tentang masalah LPD. Tapi ya LPD-nya satu lembaga yang saya lihat yang perlu kita kaji ulang, tapi lebih dalam kita harus melihat istilah nomena yang terjadi di DPD itu apa sih sebenarnya yang menyebabkan seperti itu. Ternyata kita lihat di sini bukan hanya teori kapitalistik yang bisa hidup di dunia ini, istilah ini global, tapi juga ada hybrid ya. Ada istilah social entrepreneurship. Jadi intinya sebetulnya LPD itu melakukan rekonstruksi lagi gitu. Rekonstruksi dan pemaknaan yang mendalam lagi tentang karena di COVID itu kita lihat kan hanya LPD yang bisa membantu komunitasnya. Iya. Ya, dan itu spirit yang dibangun dari awal kayaknya. Dari awal dari itu. Kita konteksnya kita lihat, saya tidak kesulitan di dalam melihat literatur pendirian LPD karena itu ada di rumah. Saya baca kembali semua dan saya lihat itu memang fenomenologi yang terjadi itu memang di dalam COVID itu ya memang betul. Begitu. Berarti ada sesuatu yang kita lihat memang hal yang sangat. Ini kajian akademik ya kemarin. Kajian akademik bukan politis ini, akademik dulu. Akademik, ya. Tapi harus didukung dengan politik nanti terakhir. Seperti itu. Disertasinya mungkin ya membahas ini kemarin ya. Iya. Nah, jadi itu kita lihat di sana ya. Nah, ternyata ya capital itu ada 2, tangible dan intangible capital. Justru intangible capital ini yang namanya culture capital itu dia merupakan bagian dari intellectual capital.
karena ada kemampuan untuk menstimulus atau mentransmisikan yang non materi menjadi material dan menjadi kepentingan stakeholder menjadi berguna seperti itu. Nah ini satu hal yang baik sekali dan ini tidak ada yang belum bisa untuk memukakan dan ini suatu ide besar bukan hanya untuk Bali tapi daerah yang hidup dengan culture capital Jogja, seperti itu. Ya. Oke, kembali ke Toraja, pertanyaan awal ya, Hmm. Adik Haji sekarang sudah terpilih nih. Sebentar lagi Hmm. akan dilantik menjadi anggota DPD. Kira-kira apa sih yang akan diperjuangkan untuk Bali selain dari LPD tadi? Apa kira-kira bukan yang mengundahkan LPD-nya. itu? Jadi yang diperjuangkan itu tingkat tataran gagasan atau ide modal budaya ini sebagai intangible asset yang memberikan satu kontribusi atau value yang nyata terhadap stakeholder. Dan ini juga harus diberikan bukan masalah pembagian hasil tok ya. Iya. Kalau kita bicara masalah kebudayaan itu bukan hanya kita berbicara tentang masalah ritual ya, tapi unsur kebudayaan itu harus holistik ya. Salah satunya ekonomi adalah unsur daripada kebudayaan. Ini Kunchara Ningrat yang bicara bukan saya kan. Tapi itu suatu teori yang memang sudah global. Dan ini memang harus kita perjuangkan. Saya bukan bicara masalah Bali, tapi Bali membutuhkan. Tapi kita berbicara masalah kebudayaan nasional. Ya, itu yang memerlukan adalah daerah-daerah yang memiliki potensi culture itu sebagai modal atau potensi dalam pembangunannya. Kayak Jogja dan segala macamnya. Bukan dari hasil tambangnya itu. Nah ini harus mendapatkan satu kesetaraan di dalam perundang-undangan. Sehingga kalau memang istilahnya antara yang sumber daya alam yang potensi, istilahnya yang tangible dan intangible ini ada satu kesetaraan. Ini kan merupakan suatu hal yang sangat bagus sekali. Jadi kalau di Bali itu kan dalam artian kita memang hidup dari culture capital. Ya kan di sana. Karena culture capital itu yang membuat kita the best destination in the world ya. Ada branding the island of God, the island of eat, pray and love, ada peace segala macam. Itu kan semua dari bentuk culture capital. Kita bisa kerja segala macam itu hasilnya dari mana? Hasilnya dari devisa pariwisata dan pemberi pekerjaan kepada masyarakat. Nah itu datangnya dari culture capital semua. Jogja juga seperti itu. Itu yang artinya membuat tergelitik untuk kita diperjuangkan sampai dengan jalur mana lagi nih DPD gitu. Mana ada jalur ya kita lihat gitu ya. Kita lihat juga DPD juga ada lihat di sana salah satu fungsinya dan melihat potensi daerah. Wah saya pikir ini suatu hal yang biasa. Sebenarnya ini kita harus suarakan semua. Ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan potensi atau aset kita, modal kita. Apa ini juga kaitannya dengan kan Indonesia kan sudah mencanangkan Indonesia Emas 2024. Ya, betul. Presiden juga begitu dan semua daerah harus mengikuti. Ya. Nah Bali ini harus mulai juga untuk menuju ke sana. Oh ya. Nah ini seperti apa? Menuju suatu Indonesia Emas tidak harus pengertian hilirisasi yang dimaksud itu dengan tangible asset. Tapi kalau culture capital itu dari pemikiran sampai pelaksanaan itu hilirisasi original pure. Ya. Menurut saya lebih original daripada yang bersifat nikel, tambang dan segala macam. Berarti sebenarnya Bali sudah hilirisasi dari dulu sebenarnya. Indonesia Emas hanya bisa dibangun atau dimaksimalisasi tentang masalah kemajuan dengan menggali potensi yang ada. Indonesia ini memiliki dua potensi. Potensi secara capital of asset tangible dan potensi secara capital asset intangible. Dua. Apalagi kira-kira yang membuat paling tidak sempat jadi wali kota kan, kemudian juga pengamat. Nah, ini apa yang membuat kegelisahan barangkali untuk Bali bisa bangkit itu kayak apa? Karena semua yang sifatnya sustainability itu kita harus cek ya. Jadi sustainability yang terjadi sekarang juga istilahnya ini kan banyak mengalami satu distorsi dan kemungkinan masyarakat juga ya seperti terjadi dalam daerah pariwisata segala macam. Ternyata sekarang juga ada istilah regenerative sustainability di mana menutup lubang-lubang atau ada sel-sel yang rusak itu dipulihkan kembali. Nah kita sebenarnya ada di mana ini Bali sekarang? Mau tujuannya kita kemana? Apakah kita sustainability tourism program atau ke regenerative sustainability tourism.
Jadi ini perlu satu istilahnya pemikiran untuk bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan dan kemampuan kita di dalam menginteraksikan juga mengadaptasikan satu pola kemajuan. Kita nggak bisa adaptasi. LPD itu dalam satu bentuk adaptasi modernisasi loh. Kalau dari lihat teorinya LPD ini ya kan mengawinkan antara nilai tradisi dan manajemen modern. Oke, Nah, ini kaitannya dengan sustainable ke depan itu. Ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita kan selama ini hidupnya 80% dari pariwisata gitu ya. Ya. Dan dengan kasus COVID kemarin itu kan kita tergoncang betul ya. Betul. Jadi 80% itu juga membuat kita collapse. Nah, terus 16. apakah ke depan itu Bali itu masih layak mengutamakan pariwisata jadi basic? Kalau perekonomian kita kita? lihat kelayakan itu tergantung kita mentransformasinya istilahnya. Kalau kita ingin mentransformasi, kita harus menyiapkan sesuatu yang merupakan menjadi pendamping ekonomi. Jadi ya artinya kita harus memiliki the second opinion. Second opinion yang paling dekat dengan pariwisata budaya itu adalah ekonomi kreatif. Dan pasar kan jelas, visi misi saya kan jelas dan pasar kreatif. Untuk kreatif hub itu kan jelas kita. Di sana kan ada oris ekonomik yang dimana istilahnya menghargai potensi lokal harus kawin dengan potensi global. Kenapa nggak dipersiapkan lebih jauh seolah-olah nantinya pariwisata akan menurun tapi ekonomi kreatifnya meningkat tinggi. Oke, ekonomi kreatif Nah, dan kemudian berbasis betul. budaya. Saya masih ingat ya ketika Ya, Tuh Haji jadi oris ekonomi wali, itu ya. wali kota. Apakah ini itu Hmm. kemarin di Denpasar nih? Ya. Apakah ini bisa dikembangkan menjadi Oh, spot sangat. Bali begitu? Karena talentanya itu Bali ada di sana. DNA kita itu ada di kebudayaan dan seni. Orang Indonesia DNA-nya ada di sana istilah. Kalau DNA kapitalis dan teknologi ada di barat dia. Tapi kita memiliki derajat yang sama di tingkat global, sama-sama the best destination in the world. Dia nggak bisa ngambil DNA kita juga nggak bisa ngambil DNA-nya. Dia kan begitu istilahnya. Kenapa nggak kita gali DNA yang ada kan seperti itu. Kalau berbasis budaya yang dimaksud apa ini? Yang berbasic pada ekonomi kreatif. Itu. Ya, kalau kita lihat di Dharma Negara Alaya dibandingkan ya, itu kreatif hub yang kita susun. Di sana dulu di pojok Kajekangin itu, ya ruang Kajekangin itu ada anak-anak sastra, anak-anak dari kebudayaan sastra. Itu tugasnya adalah menerjemahkan artikel-artikel lontar yang ada di sana. Baik itu usade, baik itu cerita-cerita rakyat kenapa istilahnya. Di sana semua gitu. Kita bisa lihat di sana bagaimana kita bisa mendiseminasikan itu dengan satu proyek, apakah itu ke animasi nantinya, apakah itu ke usade, apakah itu ke film, apakah yang lainnya itu kan Korea itu penghasilan income per kapita itu dari perfilman lah itu. Jadi istilah jangan main-main lah itu istilahnya. Itu saya juga nggak tahu itu kemarin Komeng yang angkat begitu. Korea itu pendapatan negara dari film, dari ekonomi kreatif. Iya. Dan itu tidak kehilangan identitas dan jati diri karena soul-nya dia itu berasal dari dalam sendiri. Kita udah punya di Bali segala dasar-dasar yang lengkap. Artinya orang-orang sastra dan orang-orang kebudayaan sastra juga tidak kehilangan pekerjaan ya. Tapi yang modernisasi yang membuat skenario film, cerita dan membuat itu menjadi lebih modern juga bisa. Artinya apa? Orang Bali sendiri itu tidak pernah keberatan dengan kolaborasi. Karena potensi kebudayaan orang Bali itu ternyata ada di kebersamaan dan kolaborasi. Ya, luar biasa. Nah itu. Jadi Sana apa yang sana. dilakukan dulu dan kemudian apa yang diamati nampaknya masih tetap melekat. Ya makanya saya kepengen meneliti itu seperti itu sebenarnya. Karena orientasi dan gagasan itu harus ada. Ya saya pikir ya apa sih yang kita tinggalkan? Hanya satu ide atau gagasan yang mungkin bisa berkontribusi membuat nilai kepada masyarakat. Sebenarnya itu aja. Tuh Haji, kalau seandainya nih berandai-andai gitu Ya. Tuh Haji misalnya sebagai penasihat presiden atau misalnya siapa tahu nanti misalnya sempat jadi kesempatan menjadi pemimpin Bali atau saran apa yang nih sebagai closing statement sekaligus mungkin. Closing yang bisa statement diberikan? adalah kita jangan memandang potensi itu berbentuk material. Material yang artinya yang nyata, tapi yang immaterial juga suatu hal potensi sangat luar biasa. Sehingga apapun pembangunan itu pasti akan berasal kepada potensi yang lebih dekat, modal yang lebih dekat. Itu akan memberikan satu kontribusi besar karena merupakan talenta terdekat dari orang tersebut. Nah, jadi dalam hal ini kemampuan kita melakukan satu eksploitasi terhadap potensi itu, ya itu harus ada kegigihan.
sebagai apa namanya ya, sebagai leadership-nya seperti apa, itu memang harus ada satu kegigihan, dan pendidikan itu atau kondisi lingkungan itu bukan hanya terpengaruh kepada hard skill saja, tapi proses budaya itu merupakan proses mental sebetulnya. Ya, proses budaya itu proses mental, karena proses budaya itu akan menimbulkan satu harga diri. Sehingga yang diperlukan adalah pemerintah harus perlu membangkitkan satu kekuatan proses batiniahnya dia untuk dapat merubah proses lahiriah masyarakatnya. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Dua Haji sudah sharing kepada sahabat Undiknas melalui channel YouTube Undiknas. Saya kira jangan kapok-kapok untuk datang ke Undiknas. Enggak lah, apalagi kan ini sebagai saya terima kasih ada bahan aspirasi yang harus masuk ke dalam yang jadi bahan ya kan itu. Tapi yang lebih penting lagi juga jangan kapok untuk berjuang untuk Bali, untuk masyarakat Indonesia juga saya kira. Kita berjuang masalah identity, bukannya apa-apa. Jadi ya masalah apa namanya ya, kebudayaan, proses mental, kebudayaan merupakan harga diri kan itu. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya, atas kontribusinya, Sama-sama. Pencerahannya juga. Sama-sama. Nanti kita akan ketemu lagi kepada forum yang berbeda, Silakan. kepada media yang berbeda, dan khususnya kalau bisa ke Undiknas lagi, ke channel YouTube Undiknas. Silakan, dengan senang hati lah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Om Santi, Santi. Santi, Santi. Ya.